Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fadil Ibrahim Umar. Dengan NIM 044 36188 dengan prodi Sistem Informasi dari PBJJ UTB Pekanbaru. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas praktik pertama pemrograman berbasis desktop dengan studi kasus aplikasi sederhana restoran. Saya akan menjelaskan konsep, struktur program, dan bagaimana program memenuhi seluruh indikator penilaian. Ini saya diminta untuk membuat program Java yang mensimulasikan pemesanan di sebuah restoran. Program ini memiliki fitur diantaranya ada input menu restoran, pemesanan, menghitung total biaya, serta mencetak struk pesanan. Input menu restoran terdiri dari makanan dan minuman. Pemesanan, pelanggan dapat memilih maksimal 4 menu dengan jumlah tertentu. Yang ketiga, perhitungan total biaya termasuk pajak 10%, biaya layanan Rp20.000, diskon 10% jika total lebih dari Rp100.000, promo beli 1 gratis 1 untuk kategori minuman jika total Rp50.000. Di sini sudah saya buat program yang dimaksud. Ini dia. Terdiri dari input pesanan maksimal 4 menu, kemudian menampilkan menu, kemudian ambil pesanan, kemudian hitung dan cetak struk, dan yang terakhir cetak struk. Program harus menggunakan kelas menu, kelas utama main, array untuk manajemen menu, struktur keputusan, misalnya if, else, dan switch, dan tidak menggunakan perulangan. Pertama yang saya buat adalah kelas menu. Kelas ini digunakan untuk mempresentasikan item menu di restoran. Seperti ini. Menu yang terdiri dari nama, harga, dan juga kategori. Kelas menu memiliki atribut nama, makanan atau minuman, harga satuannya, kategori, serta kategori yang berisi makanan atau minuman. Saya membuat konstruktor untuk mengisi datanya serta getter untuk mengambil nilai atribut. Kemudian get ini merupakan getter karena dosen melarang saya menggunakan perulangan. Saya mengisi menu menggunakan array statik di kelas main. Seperti ini.
Ya, array static itu static string, static integer, dan static double. Di sini saya tidak memakai perulangan else, if else if, dan sebagainya. Soal tersebut saya diminta untuk harus memungkinkan pelanggan, harus membuat program yang memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Seperti inilah. Sini saya contohkan format input pemesanan. Kita klikkan. Beginilah tampilan menunya ketika sudah di run. Ini menu makanannya dan juga menu minumannya. Oke. Kita input menunya sama seperti di soal yang kedua. Kita pilih 2. Hasilnya seperti ini, menu tidak ditemukan. Input ulang. Karena menggunakan if else, karena menggunakan if biasa bukan if else, dan juga return untuk menginput ulang. Sini kita tidak diminta untuk memasukkan nomor, hanya memasukkan nama menu saja. Dan saya contohkan dengan goreng crispy dengan 2. Kita klik enter. Ini tidak ditemukan juga. Kita ulang lagi. Kita enter. Inilah cara menjalankan programnya. Untuk memesan suatu menu, kita bikin jumlahnya 2. Sudah. Gunakan underscore untuk menyelesaikannya. Bukan underscore tapi dash.
Oh ya, kita diminta untuk menginput pesanan maksimal 4 menu. Bikin nasi daun jeruk. Kita tidak ada juga. Sate bulit. Jumlah pesanannya 2. Kita masukin menu lagi. Saya pesan minumannya misalkan kopi cappuccino. Jumlah pesanannya 2. Ini tampilannya. Ketika kita menginput menu makanan dan minuman, berarti soal yang kedua sudah diselesaikan. Kita masuk ke soal yang ketiga. Belum masuk ke soal yang ketiga, saya jelaskan terlebih dahulu struktur kelas utama main. Pada kelas main, saya membuat beberapa metode penting, yaitu tampilan menu, menampilkan daftar makanan dan minuman berdasarkan kategori. Input pesanan. Pada bagian ini, pengguna dapat memilih maksimal 4 menu. Format input, misalnya nasi padang sama dengan 2. Hitung total. Fungsi ini menghitung seluruh total harga beserta pajak dan service charge, serta cetak struk, menampilkan seluruh pesanan ke layar secara lengkap. Saya menggunakan array untuk menyimpan menu dan array lagi untuk menyimpan pesanan yang telah diinput pengguna. Kemudian tampilkan menu menggunakan metode tampilkan menu. Kemudian metode input pesanan. Kemudian metode ambil pesanan. Lalu yang ketiga, metode hitung total. Kemudian metode hitung dan cetak struk digabung menjadi satu. Oh ya, ternyata hitung total dan cetak struk
dipisah, bukan digabung menjadi satu. Terus saya menggunakan array. Ini ya array untuk menyimpan pesanan maksimal 4 item. Oke, hanya ini saja yang menggunakan hanya menyimpan pesanan saja menggunakan array. Yang ketiga, menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang kita pilih. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan menu yang kita pesan, serta ditambah biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran juga menawarkan penawaran khusus dan juga menawarkan potongan harga. Dia diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Di sini saya sudah memberikan. Jadi totalnya ada 130.000. Berarti sudah memenuhi indikator. Kemudian dikenakan pajak 10%, jadi 13.000. Dikenakan service charge 20.000. Dan ada diskon promo sebesar 13.000. Dan total yang saya kenakan adalah 150.000 rupiah. Soal yang keempat, saya menjelaskan terlebih dahulu untuk penggunaan array. Sesuai instruksi, saya menggunakan array, bukan array list. Saya membuat array menu berisi minimal 4 item makanan dan 4 item minuman. Array pesanan nama dan pesanan jumlah untuk menyimpan pesanan pelanggan. Karena tidak boleh menggunakan perulangan, saya menuliskan kondisi pilihan secara manual menggunakan struktur keputusan. Dia array untuk menyimpan pesanan maksimal 4 item. Dan di sini saya menggunakan array menu di atas, di bawah, letaknya di bawah public place my restoran.
dia pesanan nama, array pesanan nama, dan juga pesanan jumlah menggunakan variabel integer. Kemudian di dalam program aplikasi restoran sederhana ini, saya menggunakan banyak struktur keputusan antara lain switch case untuk menentukan apakah input menu milik makanan atau minuman, if else untuk menghitung diskon jika total lebih dari 100.000, diskon 10%, jika total 50.000, promo minuman beli 1 gratis 1. Nested if, misal jika kategori minuman dan jumlah lebih dari 2, beri bonus 1 minuman gratis. If untuk validasi input, jika user memasukkan menu yang tidak ada, sistem output println menu tidak tersedia, silahkan ulangi lagi. Semua skenario struktur keputusan dalam soal diterapkan dalam program ini. Di sini saya sudah membuktikan if untuk validasi input. Saya cari if untuk validasi input, dia ya nested if. Sini saya hanya sini saya menulis angka 2 di program memperingatkan saya dengan kata menu tidak ditemukan, silakan input ulang. Berarti fungsi nested if sudah berfungsi dengan baik. Maksud saya fungsi if untuk validasi input berfungsi dengan baik, kan nested if. Kalau untuk nested if, bukti fungsi ini berjalan dengan baik, yaitu dengan adanya diskon atau promo. Jadi nested if berjalan dengan lancar. Yaitu ketika saya memesan minuman sebanyak 2 gelas. Jadi saya mendapatkan promo mendapat 1 minuman gratis. Maksud saya mendapat gratis 1 minuman. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 4, yaitu program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, hingga informasi pajak dan biaya pajak, serta biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah dikenakan atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Kemudian, saya sudah mencetak struk pemesanannya. Misalkan saya memesan ayam goreng crispy 2 dengan harga 50.000, sate lele 2 56.000,
Dan saya juga memesan kopi cappuccino 2 gelas dengan harga 24.000. Jika di total keseluruhannya, maka total dan subtotalnya harganya adalah 130.000. Nah, struk pesanan ini mencakup semua menu, jumlah pesanan, harga per item, total harga per item, subtotal pesanan, pajak 10%, biaya pelayanan, diskon dan promo bila ada, total akhir pembayaran. Struk ditampilkan menggunakan pemanggilan metode cetak struk. Kita cari cetak struk. Kemudian cetak struk yang berada di public static void. Sini ada subtotal, pajak, servis, diskon, dan total akhir menggunakan variabel double. Maksud saya menggunakan logika double. Nah, sini nih harga pesanan yang saya bayar dikenakan pajak 10% menjadi 13.000, ditambah dengan service charge atau biaya pelayanan 20.000. Jika mendapatkan promo, saya dikenakan biaya 13.000 dan totalnya dari keseluruhan ini mencapai 150.000 rupiah. Oke, dengan selesainya soal nomor 4 dari tugas pertama pemrograman berbasis desktop kali ini, program ini saya simpulkan, program ini sudah menerapkan seluruh poin yang diminta oleh e-learning, yaitu array, struktur keputusan lengkap tanpa perulangan, kelas menu, kelas main, perhitungan pajak, biaya layanan dan diskon, hingga struk pesanan. Itu semua dipenuhi, semuanya apa yang diminta soal sudah terpenuhi. Oke, demikian penjelasan tugas praktik program berbasis desktop kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.